Makanya tim Prabu itu khusus untuk malam Sabtu, malam Minggu itu 2 tim yang bergerak, Pak. Tapi memang kami nggak bisa juga seluruh malam 2 tim karena memang mereka perlu istirahat. Tapi khusus malam Sabtu, malam Minggu itu 2 tim kami kerahkan, Pak. Sehingga bisa wilayah timur, wilayah selatan nanti kita bisa bagi, Pak. Gitu. Memang kami belum bisa mengcover seluruhnya, tetapi dengan kecepatan. Karena saya pernah coba mengikuti patroli tersebut. Saya 2-3 kali ngikut pakai motor juga. Sebetulnya saya ada motor juga. Dan ternyata laporan itu tidak pernah berhenti, Pak. Dari call center yang di handphone dipegang oleh tim Prabu. Baru nyampe anak-anak kumpul. Punten ada anak kumpul-kumpul di warung sini. Prabu datang. Kumpulkan, periksa. Ternyata ada miras dan segala macam, bawa ke polsek. Biar untuk mencegah tidak ribut. Baru sampai polsek, telepon lagi dari wilayah sana. Jadi cukup permintaannya bantuan dari tim Prabu itu cukup besar, Pak. Bahkan pada sebelum malam tahun baru, tanggal 31 pagi atau malam 30-31 itu 167 kelompok anak-anak motor yang kita amankan di Polres Batu. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar Koran Gala. Apa kabar pemirsa? Kali ini kita ada di ruangan yang cukup nyaman nih di markas Polrestabes Bandung. Bersama saya sekarang sudah ada bosnya nih, Pak Polrestabes Bandung, Pak Kombes Budi Sartono. Kang Budi lah ya. Mangga. Nah, dengan Kombes Kang Budi sajalah, karena ya polisi mah ada balad urang lahnya. Dan Pak Kapolres, saya sih pengen ada penjelasan soal ini nih. Terakhir ya, kita disajikan informasi ada insiden di Boyolali sana terkait dengan knalpot brong. Nah, apakah memang knalpot brong itu ada di sana saja atau memang ada di mana-mana termasuk kota Bandung nih, Pak? Ya, jadi kalau kami melihatnya bahwa bukan melihat di salah satu tempat ada kejadian. Iya, dipicu dari situ kan. Jadi kami malah sudah melaksanakan kegiatan operasi knalpot brong ini udah dari tahun 2023 kemarin, Pak. Oke. Dari awal kemarin. Kebetulan kemarin ini kami sudah merilis memusnahkan kurang lebih 12.000 knalpot brong selama periode 2023 sampai dengan 2024 Januari 2024. Jadi kami sudah melaksanakan itu memang sudah jauh-jauh tahun 2023 karena kami melihat bahwa yang mengganggu masyarakat khususnya di Kota Bandung ini adalah banyaknya suara-suara knalpot yang bising yang tidak sesuai standar. Oke, ini Pak Kapolres, kenapa kok knalpot seperti itu kembali muncul ya, nggak pernah hilang, padahal kan operasi-operasi penertiban rahasia-rahasia kan selalu dilakukan. Itu kenapa sih? Ya mungkin karena efek ikut-ikutan, efek gaya-gayaan. Karena saya melihat beberapa kali saya operasi itu, terus saya tanya, ini harganya berapa? Ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, kan mahal itu sebenarnya. Iya. Sebenarnya nggak kita sita juga akhirnya kan jadi bermasalah buat yang bersangkutan. Tapi ya mungkin karena karena dianggap tidak gaya mungkin sama teman-temannya. Ya itulah akhirnya makanya ikut-ikutan memakai knalpot yang bising tersebut. Pengguna knalpot brong itu individu atau kebanyakan kelompok-kelompok atau seperti individu apa? Sebenarnya individu, tapi pas mereka bergabung dengan teman-temannya ada salah satu kelompok ya jadi bareng-bareng, tapi cenderung mereka makainya dan masangnya sendiri-sendiri dengan penggunaan biaya sendiri juga. Oke, kalau gitu kan ada produksi dong kalau karena kalau ada konsumennya cukup bagus. Tadi berapa puluh ribu yang disita? 12.000. Artinya kan penggunanya banyak, artinya yang memproduksi juga ada tindakan ke produsen. Ya, masih kita cari dulu untuk produksi karena banyak juga mereka membelanjakannya bukan di Kota Bandung, ada dari luar, ada pesan online segala macam, baru pasangnya di bengkel sini. Jadi kita juga harus mencek juga, karena kan intinya dari kami adalah menindak setelah memang ada pelanggarannya, irreversible-nya. Orang memproduksi tidak ada salahnya, tetapi yang salah itu adalah dipergunakannya. Nah kita menindak di penggunaannya itu. Kenapa di penggunakannya ada undang-undang yang mengatur tidak boleh ada disable yang dilanggar pada saat itu untuk ukuran suara. Ya kami pun dengar aktivitas razia di Polres Bandung ini kan cukup bagus, bahkan diapresiasi oleh Polri ya. Ya, alhamdulillah kemarin Pak Kakor Lantas datang ke sini juga untuk
melihat bagaimana operasi yang dilakukan kemarin juga merilis di Polrestabes Bandung, tapi beliau merilis untuk seluruh Jawa Barat jadi kemarin itu. Jadi serentak sebenarnya yang melakukan penindakan ini bukan hanya di Polrestabes Bandung, seluruh Jawa Barat melakukan penindakan. Makanya kemarin Pak Kakor Lantas datang ke sini untuk merilis seluruh kegiatan yang dilakukan di seluruh Polda Jabar. Artinya udah jadi operasi nasional atau seperti apa? Ya, untuk Jawa Barat kami memang sudah ada sesuai, karena bukan operasi nasional, memang itu melanggar. Apapun itu sama aja kayak tilang biasa, memang ada pelanggaran kita proses. Cuman fokusnya ke knalpot yang tidak sesuai standar atau bising seperti itu. Iya, iya. Nah, tindakannya apa nih, Pak? Ya, jelas kalau setelah aspek juridis kan melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi pasti ditilang dan disita untuk knalpotnya. Motornya boleh diambil kembali setelah mengganti dengan knalpot standar. Penggunanya nggak dikenakan? Iya, kena tilang seperti biasa. Tilang aja ya. Iya. Karena kan bukan masuk masuk pasal pidana, itu masuk untuk tilang, lalu lintas saja. Iya, nah ini kan gangguan-gangguan ya, salah satunya dari knalpot brong itu ya. Tentu saja gangguan Kamtibmas kan tidak hanya itu. Ya, Bandung itu, kota Bandung sebagai kota yang ya metropolitan berhubung dengan kota-kota lain, kegiatannya memang pusatnya di Bandung, tentunya potensi atau gangguan Kamtibmas di kota Bandung kan cukup tinggi juga ya. Ya, cukup tinggi. Pak Nunuk di sini ya memang yang menjadi fenomena di kota Bandung ini adalah pada saat saya menjabat di sini banyaknya mungkin kelompok-kelompok bermotor yang memang mengganggu ketentraman kota Bandung. Makanya kami fokus di situ, kehadiran polisi harus ada di mana-mana. Intinya kalau ada polisi di mana-mana, insya Allah gangguan Kamtibmas, gangguan keamanan khususnya yang meresahkan masyarakat bisa kita cegah. Termasuk mungkin mengaktifkan kembali Prabu itu yang pernah vakum ya? Ya, jadi memang di polisian itu khususnya di Polrestabes Bandung dulu pernah ada namanya tim Prabu. Tim Prabu adalah tim yang khusus menangani kasus gangguan Kamtibmas di jalan raya berkaitan dengan kelompok bermotor, begal, tawuran dan lain-lainnya. Kenapa dibikin tim Prabu? Karena tim Prabu adalah tim yang cepat karena menggunakan motor. Pada saat saya datang ke sini, saya melihat bahwa dulu sudah ada, sehingga kenapa itu tidak diaktifkan kembali, kita berikan sarana prasarana yang lebih baru, akhirnya tim Prabu Lode Presisi kita launching di luar daripada patroli-patroli yang sudah ada. Jadi selain daripada itu memang ada patroli-patroli resmi, patroli roda 4, patroli roda 2 presisi juga ada dari Sabara. Itu sifatnya khusus untuk yang patroli biasa dari Sabara dan lain-lain, tapi khusus untuk kejahatan-kejahatan fokus tim Prabu itu saja. Oke, Pak Kapolres, ketika Prabu diaktifkan lagi ada penambahan tadi sarana prasarana, personil ditambah juga? Ya, kebetulan alhamdulillah kami dapat CSR kemarin dari bantuan dari bank waktu itu untuk dapat motor-motor. Kita tambah lagi karena mungkin motor yang lama sudah tua, dapat bantuan CSR di salah satu bank, ya kita gunakan untuk tim Prabu tersebut. Alhamdulillah bisa digunakan dan mungkin kalau saya yang ngomong nanti disangkanya kita yang memsombongkan diri sendiri. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada masyarakat khususnya yang memang sering keluar malam, apakah efektivitas tim Prabu itu efektif atau tidak untuk menangani kelompok tersebut. Nah gini Pak Kapolres, kan kita tahu lah ya, Bandung juga banyak titik-titik rawan ya. Banyak daerah-daerah yang poek gitu ya, yang masih kena gelap gitu. Nah mudah-mudahan kehadiran tim Prabu ini, kehadiran lagi itu bisa membantu masyarakat, menambah rasa keamanan, kenyamanan. Pertanyaannya, apakah tim Prabu itu memang menjamin menjangkau semua sudut-sudut kota Bandung? Ya, saya bilang tadi memang untuk kota Bandung ini cukup luas Pak. Jadi memang beberapa kali kebetulan kami ada program Jumat Curhat. Yaitu kami datang ke masyarakat menanyakan apa yang menjadi kerawanan masyarakat wilayah tersebut. Mereka saya bilang, Pak tolong Pak tim Prabunya dikirim ke sini juga. Memang kadang-kadang berarti mereka sangat membutuhkan sebenarnya. Makanya tim Prabu itu khusus untuk malam Sabtu, malam Minggu itu 2 tim yang bergerak Pak. Tapi memang kami nggak bisa juga seluruh malam 2 tim karena memang mereka perlu istirahat. Tapi khusus malam Sabtu, malam Minggu itu 2 tim kami kerahkan Pak. Sehingga bisa wilayah timur, wilayah selatan nanti kita bisa bagi Pak. Memang kami belum bisa mengcover seluruhnya, tetapi dengan kecepatan, karena saya pernah coba mengikuti patroli tersebut. Saya 2-3 kali ngikut, pakai motor juga, kebetulan saya ada motor juga, dan ternyata laporan itu tidak pernah berhenti Pak. Dari call center yang di handphone dipegang oleh tim Prabu, baru nyampe anak-anak kumpul,
Punten ada anak kumpul-kumpul di warung sini, Prabu datang, kumpulkan, periksa, ternyata ada miras dan segala macam, bawa ke polsek. Biar untuk mencegah tidak ribut. Baru sampai polsek, telepon lagi dari wilayah sana. Jadi cukup permintaannya bantuan dari tim Prabu itu cukup besar, Pak. Bahkan pada sebelum malam tahun baru, tanggal 31 pagi atau malam 30-31, itu 167 anak-anak motor yang kita amankan di Polres Batu, Pak, dari tim Prabu. Oke. Pada saat mereka baru kumpul-kumpul. Ya alhamdulillah, kita berpikir daripada mereka berbuat apa-apa, cegah dulu, Pak. Kumpul-kumpul, kita amankan di Polres, panggil orang tuanya. Ya alhamdulillah, malam tahun barunya mereka nggak keluar lagi, gitu, Pak. Walaupun mereka. Nah, selain penindakan seperti itu ya, Pak Kapolres, ada nggak upaya-upaya untuk mencegah lebih lanjut gitu melalui pembinaan seperti apa gitu? Apakah tim Prabu juga melakukan hal itu? Oh enggak, jadi tim Prabu khusus hanya menangkap saja. Semua penanganan perkaranya diserahkan ke Polsek atau ke Polres. Jadi kadang-kadang kalau Polseknya terlalu jauh dengan Polres, ya taruh di Polsek saja. Kalau di situ ada pidananya, kalau apakah senjata tajam, proses sampai lanjut, saya bilang. Kalau ada obat-obatan terlarang, proses sampai lanjut. Tapi kalau tidak ada apa-apanya, maka hanya ngumpul-ngumpul aja, pembinaan, dipanggil orang tuanya, dikembalikan. Tapi udah beberapa kali kelompok, ya kalau ada sajam dan obat-obatan, saya proses seperti itu. Tapi memang kami kemarin banyak dapat masukan dari beberapa masyarakat, bahwa kalau bisa, khususnya bagi anak-anak muda yang terlibat, tapi mungkin belum ada pidananya, itu bisa di pembinaan lagi, mungkin apakah bentuk pesantren kilat kah atau pembinaan di Polres, tapi kan itu perlu, ya tapi itu mungkin kita perlu kerjasama dengan stakeholder lainnya, nggak mungkin dari polisi. Apakah kita kerjasama dengan Pemkot, dengan Kesbangpol, nanti mungkin kita akan diskusi. Lebih ke restoratif. Ya, restoratif, Pak. Nih Pak Kapolres, ini kan ya kita tahu lah ya, meskipun dinamika masyarakat juga semakin tinggi, kemudian juga memunculkan potensi-potensi gangguan gitu kan, tapi kehadiran polisi kan tetap diharapkan selalu siap gitu kan, selalu ready gitu. Kondisinya seperti apa, polisi ya masyarakat nggak mau tahu, yang penting masyarakat polisi hadir lah gitu. Nah, untuk mendekatkan layanan, ada nggak sistem yang dibangun gitu sehingga keperluan masyarakat, kemudian respon dari kepolisian juga bisa cepat. Jadi gini, Pak Nuno, memang ada program dari Mabes Polri yang sudah dicanangkan di setiap Polres seluruh Indonesia. Yaitu program telepon 110. Jadi mau telepon dari handphone, mau telepon dari fixed line, itu kalau telepon 110 pasti diangkat di tempat yang bersangkutan menelpon. Jadi kalau telepon dari Kota Bandung, pasti yang mengangkat adalah jajaran Polrestabes Bandung. Jadi sudah ada comment centernya, sudah ada piketnya. Makanya itu kami sudah, dan itu program Mabes Polri yang sudah disosialisasikan di seluruh Indonesia. Dan juga kami juga kadang-kadang kami melihat bahwa masyarakat ada yang enggan lapor lewat telepon. Karena mungkin nggak enak ngomong soal laporannya, sehingga kami juga menawarkan untuk memberikan laporan percepatan melalui WA Kang Busar. Busar ya, Budi Sartono kan Kang. Nomor teleponnya nanti bisa akan cek, Pak Nuno tadi share juga. Dan itu dari situ, jadi masyarakat boleh lapor apapun di WA Kang Busar, mulai dari kemacetan, mulai dari prosedur cara membuat apapun, membuat SIM, buat SKCK, termasuk kalau ada perilaku-perilaku anggota yang Polrestabes Bandung yang kurang baik, laporkan saja di situ, sehingga kami bisa menilai cepat seperti itu. Artinya masyarakat diberi kemudahan, jadi nggak tong sieun deui gitu, tong takut gitu, karena pasti laporan ditanggapi dan pasti dilindungi ya. Betul. Jadi semua banyak yang laporan dan tidak pernah kita share yang lapor itu siapa, nggak pernah. Ada baru kita telepon, ada permasalahan apa. Apalagi ada saluran yang lebih private ya, Japri langsung. WA Kang Busar itu. Kang Busar itu ya. Nanti kita share lah nomornya, pemirsa. Jadi kita bisa berharap ya ke Pak Kapolres ini, karena Pak Kapolres ini memang orang dianya, orang Bandung, cuman ya tugas kemana-mana akhirnya kembali lagi ke kota Bandung, ya pasti tahu banget kondisi kotanya dan nyaah pengen ke kotanya pasti, sehingga kita bisa berharap banyak lah kota Bandung bisa semakin baik gitu. Kita bisa semakin merasa aman dan nyaman, dan polisi pun bisa semakin responsif gitu. Kang Budi. Maka pesan kanggo warga biar tambih regreg. Jadi untuk warga Bandung, kami berharap apalagi sekarang tahun baru 2024 kan, mari kita sama-sama menjaga situasi aman dan kondusif, dan apalagi juga pemilu sebentar lagi bulan Februari. Tolong berbeda pilihan itu boleh, tapi jangan sampai memecah belah
kesatuan, apalagi tetangga, apalagi warga, tetap sama-sama jaga aman. Insya Allah kami jajaran kepolisian siap mengamankan kegiatan tersebut. Ya. Hatur nuhun Pak Sama-sama. Kapolres Kang Budi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.